Baik, perkenalkan nama saya Amanda Putri Novianti dengan 3 digit 144. Di sini saya izin untuk memaparkan mengenai latar belakang kepenulisan student project kami yang berjudul sistem imun spesifik. Pertama-tama perlu diketahui bahwa tubuh manusia selalu berhadapan dengan berbagai ancaman dan juga bahaya, baik itu dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit, maupun paparan zat berbahaya dari lingkungan seperti radiasi sinar UV, polusi, dan juga hal berbahaya lainnya. Maka dari itu, penting adanya mekanisme perlindungan dalam melawan seluruh ancaman tersebut. Tubuh manusia terbagi menjadi dua sistem perlindungan, ada sistem imun bawaan atau non-spesifik dan juga sistem imun adaptif atau spesifik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam kepenulisan student project ini. Sistem imun bawaan atau non-spesifik menjanjikan reaksi yang cepat dan juga bersifat non-spesifik dengan beberapa komponen yang bisa dilihat dalam layar. Untuk sistem imun adaptif atau spesifik mengedepankan 3 sifat, yakni spesifitas, heterogenitas, dan juga memori. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, bahwa sistem imun bawaan menghadirkan reaksi yang cepat. Berbeda dengan sistem imun bawaan, sistem imun adaptif atau spesifik memerlukan waktu lebih lama untuk menegakkan perlindungan bagi tubuh manusia, dan juga sistemnya yang kompleks mendasari dari kepenulisan student project ini. Baik, setelah mengetahui latar belakang kepenulisan dari student project ini, ada pula rumusan masalah yang mencakup keseluruhan pokok-pokok inti materi yang akan dijelaskan lebih lanjut pada student project kali ini. Yang pertama ada apa definisi sistem imun, yang kedua ada apa definisi dan juga komponen dari sistem imun spesifik, lalu bagaimana mekanisme kerja dari sistem imun spesifik, dan juga yang keempat ada apa faktor yang mempengaruhi sistem imun spesifik, dan yang terakhir ada bagaimana peran sistem imun spesifik dalam penyakit dan juga vaksinasi. Perkenalkan, nama saya Irfan Fajar Mananda dengan 3 digit NIM terakhir 229. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh terdiri dari sel, bahan kimia, dan proses yang melindungi tubuh dari antigen asing seperti mikroba, virus, sel kanker, dan racun. Sistem ini terbagi menjadi kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Kekebalan bawaan bertindak sebagai pertahanan awal yang cepat namun tanpa memori imunologis. Sebaliknya, kekebalan adaptif bekerja lebih lambat namun spesifik terhadap antigen dan mampu membentuk memori untuk respons yang lebih efektif pada paparan berikutnya. Kedua jenis kekebalan ini saling melengkapi dan menjaga tubuh terinfeksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Fadilah dengan 3 digit NIM 251. Jadi, sel T atau limfosit ini adalah jenis sel darah putih yang memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh. Mereka berkembang di kelenjar timus dan menjalani proses seleksi positif dan negatif untuk memastikan mereka dapat mengenali antigen dengan benar tanpa menyerang sel tubuh sendiri. Jadi, untuk dari jenis sel T ini adalah sel T CD4+ atau helper T cells, ada sel T CD8+, cytotoxic T cells, ada sel T regulatory. Dari fungsinya, ada sel T ini ada aktivasi sel kekebalan lainnya. Ini sel T CD4+ mengeluarkan sitokin yang mengaktifkan makrofag, sel B, dan sel T lainnya untuk melawan infeksi. Kemudian ada penghancuran sel yang terinfeksi. Jadi sel T CD8+ dapat membunuh sel yang terinfeksi dengan melepaskan protein seperti perforin dan granzim yang menyebabkan apoptosis pada sel target. Kemudian ada regulasi kekebalan. Jadi sel T regulatory memastikan bahwa respon kekebalan tubuh tidak berlebihan dan mencegah penyakit autoimun. Perkenalkan, nama saya Desa Gregorini Pratnyaswari dengan 3 digit nomor 239. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai sel B atau limfosit B. Sel B yang dikenal sebagai prekursor sel plasma penghasil antibodi memainkan peran penting dalam merespon imun yang lebih luas dari sekedar menghasilkan antibodi. Berbagai subtipe limfosit B memiliki fungsi berbeda dalam sistem imun bawaan dan adaptif. Sel B tidak hanya mengenali antigen, tetapi juga memproses dan menyajikannya kepada sel T serta menghasilkan sitokin yang memodulasi respon tubuh terhadap patogen. Secara tradisional, sel B dianggap tidak mampu melakukan fagositosis atau terinfeksi oleh patogen bakteri. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa sel B, terutama subtipe B1A, memiliki kemampuan untuk menginternalisasi dan merespon infeksi bakteri, menunjukkan fungsi fagositiknya. Sel B merupakan komponen imunitas adaptif yang mensekresikan antibodi dan bertindak sebagai sel penyaji antigen atau APC. Sel B2 berperan dalam produksi antibodi spesifik, sementara B1, terutama B1A, memproduksi antibodi alami atau IgM dan berperan sebagai garis pertahanan pertama terhadap infeksi bakteri. Sel B1A memiliki kemampuan fagositosis dan berbagi fenotip dengan makrofag, menunjukkan kemampuannya dalam respon imun bawaan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai antibodi serta fungsinya. Perkenalkan, saya Matthew Christianusi dengan 3 digit NIM terakhir 010.
Antibodi atau imunoglobulin adalah glikoprotein yang dihasilkan oleh sel limfosit B sebagai respon terhadap patogen seperti bakteri dan virus. Antibodi sendiri memiliki 5 klasifikasi, yaitu IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Pada antibodi, struktur yang terdapat ada FAB region yang berfungsi untuk mengikat antigen yang ditunjukkan pada gambar, yaitu ada nomor 1, dan FC region, bagian yang berinteraksi dengan sel efektor seperti makrofag dan protein komplement. Di sini, antibodi memiliki fungsi untuk memediasi sel efektor tersebut. Pada gambar ditunjukkan pada nomor 2 dari FC region tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai antibodi serta fungsinya dan mekanismenya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Telita Aidi Putri dengan 3 digit NIM 191. Di sini saya izin menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari sel T. Jadi pertama, itu sel T akan mengenali dari sel yang terinfeksi. Setelah sel yang terinfeksi ini dikenali oleh sel T, nantinya sel T ini akan diaktifasi. Setelah pengaktifan dari sel T ini, nantinya sel T akan membunuh dari sel yang terinfeksi ini dengan 2 cara. Yang pertama, dengan melakukan pelepasan perforin dan granzim untuk memicu apoptosis. Yang kedua, dengan interaksi fas ligan yang dapat menginduksi apoptosis pada sel target. Selain membunuh sel targetnya, nanti sel T ini juga memproduksi sitokin yang berperan dalam menghambat replikasi virus dan juga mengaktifkan makrofag. Setelah sel yang mengalami infeksi ini berhasil diatasi, nantinya sel T ini akan menjadi sel memori yang memungkinkan adanya respon cepat jika ada infeksi kembali. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Niputu Maestian Widiarta dengan 3 digit terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon humoral. Respon humoral adalah bagian dari sistem imun adaptif yang melibatkan produksi antibodi untuk melawan patogen dalam cairan tubuh. Respon humoral juga dikenal sebagai imunitas yang dimediasi antibodi. Respon humoral melibatkan sel B yang mengenali antigen atau patogen yang beredar dalam getah bening ataupun darah. Sel B menghasilkan antibodi atau molekul imunoglobin. Antibodi dapat dibandingkan dengan reseptor yang memindai tubuh untuk mencari antigen. Antibodi adalah protein 4 rantai berbentuk V yang terdiri dari rantai berat dan rantai ringan. Rantai berat selanjutnya dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama IgG, IgA, IgM, IgD, dan IgE. Rantai ringan bervariasi dan mengenali banyak antigen berbeda. Rantai ringan mengalami peristiwa rekombinasi yang membantu menghasilkan banyak fragmen berbeda yang dapat mengenali antigen berbeda. Segera setelah antigen berikatan dengan antibodi spesifik, beragam efek akan dipicu. Efek ini termasuk sitoksisitas yang bergantung pada antibodi, aktivasi komplement, ataupun keterikatan pola molekuler patogen ke salah satu reseptornya. Sel B juga memproduksi sitokin yang dapat merekrut sel ke tempat infeksi sekaligus merangsang diferensiasi dan proliferasi sel T. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Morelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Di sini saya izin untuk melanjutkan pembahasan terkait tahapan aktivasi sistem imun spesifik. Jadi fungsi utama dari respon imun adaptif adalah untuk mengenali antigen non-self yang spesifik, kemudian untuk pembentukan jalur efektor imunologi spesifik, patogen yang menghilangkan patogen spesifik atau sel yang terinfeksi dari patogen, dan juga pengembangan memori imunologi yang dapat dengan cepat menghilangkan patogen spesifik jika infeksi berikutnya terjadi. Untuk sel-sel sistem kekebalan adaptif sendiri ada sel T spesifik antigen yang diaktifkan untuk perkembangan biak melalui aksi APC atau antigen presenting cells, dan juga sel B yang berdiferensiasi menjadi sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Untuk sel T sendiri itu mengekspresikan serangkaian reseptor pengikat antigen yang unik pada membrannya yang dikenal sebagai reseptor sel T atau TCR. Setiap sel T itu memproduksi satu jenis TCR dan memiliki kapasitas untuk berkembang biak dan juga berdiferensiasi dengan cepat jika menerima sinyal yang sesuai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sel T ini memerlukan aksi APC, biasanya ada pada sel dendrit tetapi juga ada pada sel makrofag, sel B, dan juga fibroblast. Kemudian untuk mengenali antigen tertentu. Sistem kekebalan tubuh ini dapat membuat jenis sel T yang cocok untuk setiap kuman dalam beberapa hari setelah infeksi itu terjadi. Jika kuman yang berikatan dengan sel T yang cocok ini, maka sel T akan mulai berkembang biak dengan membuat lebih banyak sel T yang secara khusus dapat melawan dari kuman tersebut.
Kemudian untuk sel B sendiri itu diaktifkan oleh sel T helper dengan mengirimkan sinyal ke sel B yang cocok dengan kuman yang sama. Hal ini merangsang sel B untuk menduplikasi diri dan juga berubah menjadi sel plasma. Untuk sel plasma ini dengan cepat dapat membuat antibodi dalam jumlah yang sangat besar dan melepaskannya ke dalam darah. Karena sel T helper ini hanya bisa mengaktifkan dari sel B yang sesuai dengan kuman yang menyerang, maka tubuh hanya dapat membuat antibodi yang dibutuhkan saja. Untuk beberapa sel B yang diaktifkan juga bisa berubah menjadi sel memori dan menjadi bagian dari sistem kekebalan imun adaptif. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi sistem imun spesifik. Yang pertama ada faktor genetik, di mana variasi genetik seperti polimorfisme dalam gen yang mengkode bagian sistem imun itu mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengenali dan merespons antigen. Misalnya, variasi dalam gen human leukocyte antigen sangat polimorfik dan berperan penting dalam presentasi antigen kepada sel T. Hal ini mempengaruhi kemampuan sistem imun untuk mengenali patogen dan memicu respons imun yang tepat. Selain itu juga, variasi pada gen imunoglobulin mempengaruhi produksi antibodi sel B yang berdampak pada seberapa efektif tubuh dalam melawan infeksi. Faktor genetik juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghasilkan antibodi khusus terhadap patogen, sehingga individu dengan variasi gen tertentu mungkin lebih efisien dalam menghasilkan antibodi dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap infeksi. Kecenderungan genetik ini juga dapat meningkatkan risiko penyakit autoimun yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu menyerang jaringan tubuh itu sendiri. Yang kedua ada faktor usia. Seiring bertambahnya usia, jumlah dan fungsi sel T itu cenderung menurun. Hal ini mengakibatkan penurunan kemampuan untuk menghasilkan antibodi dan mengatur respons imun, sehingga respons imun seluler pun menjadi lemah. Selain itu juga, produksi antibodi oleh sel B juga mengalami perubahan. Pada lansia itu, respons produksi antibodi terhadap antigen baru itu cenderung lebih lambat, sehingga jumlah antibodi yang dihasilkan juga cenderung lebih sedikit. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi sistem imun spesifik. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan dan juga nutrisi. Lingkungan merupakan faktor autoimun yang terbanyak disebabkan oleh mimikri molekuler yang mengaktifasi sistem imun termasuk sel T dan sel B, sehingga reaktif terhadap antigen. Mikroorganisme dan xenobiotik menyebabkan terjadinya mimikri molekuler yang kemudian akan dibawa oleh antigen presenting cell yang memicu penyebaran epitop yang merangsang sel imun, termasuk sel T dan sel B yang autoreaktif, sehingga terjadinya penyakit autoimun baik sistemik maupun spesifik organ. Selanjutnya, apoptosis juga menyebabkan autoantigen yang direspon oleh antigen presenting cell dan menimbulkan penyebaran epitop, yang kemudian dirangsang oleh sel imun sehingga terjadi penyakit autoimun. Faktor lingkungan lain seperti mikrobiota dan nutrisi mempengaruhi sistem imun dengan menginduksi sel T dan sel B yang autoreaktif sehingga terjadi autoimun. Salah satu contoh pengaruh kegagalan nutrisi yaitu malnutrisi dari protein dapat menurunkan kerja sel imun, khususnya fagosit. Malnutrisi protein dapat mengganggu kerja sel fagosit dalam membunuh organisme intraseluler. Selanjutnya yaitu faktor penyakit autoimun dan imunodefisiensi. Penyakit autoimun adalah salah satu gangguan kekebalan tubuh termasuk gangguan sistem imun spesifik. Penyakit autoimun menyebabkan perubahan sifat dari beberapa sel imun, salah satunya yaitu sel T dan sel B. Penyakit autoimun menyebabkan sel T dan sel B mengalami reaktivasi yang tidak normal. Reaktivasi ini terjadi terhadap sel inang sehingga sel imun menyerang sel imun tubuh dan melakukan autoantibodi yang dapat mendorong apoptosis sel dan mengganggu fungsi sel dengan berbagai mekanisme, yaitu contohnya aktivasi neutrofil, reseptor agonis, reseptor antagonis, sitotoksik, serta ligan antagonis. Selain itu, autoimun dapat berperan dalam terjadinya imunodefisiensi yang juga merupakan faktor pengaruh terhadap sistem imun. Dalam imunodefisiensi, reaksi autoantibodi berperan dengan menjadi ligan antagonis. Imunodefisiensi menunjukkan terjadinya kegagalan sistem imun tubuh dan imunodefisiensi dapat juga terjadi karena infeksi virus. Sebagai contohnya yaitu penyakit HIV yang mempengaruhi sel CD4 plus T serta menurunkan fungsi respons dari sistem imun yang akan termanifestasi dengan beberapa penyakit seperti contohnya kanker. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran sistem imun spesifik dalam penyakit dan juga vaksinasi.
Jadi, sistem imun spesifik mampu mengenali antigen yang pernah menginfeksi sebelumnya. Hal ini terjadi karena sistem imun spesifik dapat menyimpan memori melalui limfosit B yang akan memproduksi antibodi. Antibodi yang diproduksi oleh limfosit B bersifat spesifik dan hanya mengenali antigen yang sama dengan yang pernah menginfeksi sebelumnya. Kemudian, selanjutnya memiliki memori jangka panjang, tetapi hanya mampu mengenali antigen yang pernah menginfeksi sebelumnya. Selanjutnya ada bekerja dengan cepat dalam respon dan juga menanggapi antigen, serta yang terakhir menghancurkan patogen yang menyerang tubuh dan menetralkan molekul toksin yang dihasilkan. Baik, di sini saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit NIM terakhir 062. Jadi di sini saya akan menyimpulkan hasil dari pembahasan teman-teman saya. Secara biologis, sistem imun bawaan adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang memberikan garis pertahanan pertama terhadap infeksi. Sistem ini bersifat non-spesifik, artinya ia bereaksi terhadap berbagai jenis patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sedangkan sistem imun adaptif adalah sel imun yang mengenali dan merespon antigen tertentu. Sistem imun adaptif memiliki kapasitas memori yang memungkinkan tubuh merespon lebih cepat dan efisien setelah adanya antigen tertentu. Sel T atau limfosit T merupakan bagian penting dari sistem imun, yang memainkan peran penting dalam mengenali dan merespon patogen tanpa merusak tubuh itu sendiri. Sedangkan sel B, yang juga dikenal sebagai penungkuk antibodi plasma, memainkan peran penting dalam respon imun. Mungkin sekian hasil dari simpulan saya ucapkan terima kasih.